Ketemu lagi kita hari ini ya. Sudah siap kan untuk sama-sama rumpi No Secret Wow. Ditemani oleh Dani di pojok sana hari ini, dan tentunya sudah hadir beberapa bintang tamu yang akan berbagi ceritanya. Kita mau ngobrol apa aja, sabar ya, tunggu. Kita ke pojokan dulu yuk, seperti biasa untuk membahas apa yang lagi ramai menjadi perhatian publik terjadi hari ini. Hot sekali, banyak menuai banyak komentar, baik itu untuk hal-hal yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Iya, hari ini di tengah gerimis hujan sepanjang hari di kota Jakarta itu digelar lamarannya El dan Syifa Haju ya. Setelah berapa tahun sih pacaran? Ya pacarannya itu kan ceritanya juga seru juga ya. Udah Syifa pacaran sama siapa? Putus, terus itu temenan juga sama El, putus terus jadian sama El, sampai lamaran sekarang gitu ya. Itu tandanya bahwa kalau jodoh tuh memang ceritanya kadang-kadang gitu, nggak disangka-sangka ya. Nih, jadi ini kayaknya nggak ada siaran langsung secara online ya. Kayaknya dia siaran tundanya besok kayaknya ya. Jadi emang nggak banyak tersebar foto-foto dan video di hari ini. Tapi ada foto dari Aurel. Terus ada juga beberapa bocoran-bocoran video gitu ya. Suasananya seperti apa, yang jelas tuh cantik-cantik semua gitu ya. Ganteng-ganteng banget, bening banget gitu. Coba kita lihat yang berikut ini. Komentar netizen coba kita baca ya. Bunyinya, mau nangis, seneng banget mereka berdua mau menuju halal. Tisa nggak ada ya, belum kelihatan kali ya kan. Yang berikut coba kita lihat, berarti nikahnya sebelum puasa. Nggak tahu juga ya. Bisa jadi ya. Kalau orang Jawa tuh biasanya nggak ada lamaran yang terus habis gitu nunggu berapa, habis itu nikah, biasanya kayak gitu terus bisa jadi gitu. Bisa jadi. El cakep banget gitu ya. Yang berikutnya, maaf Syifa, aku nggak bisa datang lagi berhalangan, doa aja ya sama kalian berdua. POV Ahmad Dhani nih, adek kayaknya Ahmad Dhani ya maksudnya ya. Yah, yang pesta kemarin aja belum balik modal, ini udah OTW nyusul lagi. Jedanya berapa bulan sih dari kawinannya Al? Lupa ya? Iya, oke. Coba kita lihat ada lagi. Nih soalnya Ahmad Dhani kemarin sempat diwawancara, sempat kan ditanya, yang nikah, kalau nikahannya El bakalan ngunduh mantu lagi? Enggak, dia jawab enggak ya. Dia bilang kata ada faktor ekonomi. Ada videonya? Ada. Jujur ya, seneng deh lihat komentar Ahmad Dhani, jujur. Iya soalnya dolar juga lagi tinggi loh, ya 17.000 ya. Tapi kita lihat sekarang komentar netizen soal itu statement Ahmad Dhani. Tanda besok kalau Dul yang nikah cuma bilang yang penting halal aja. Oke, namanya kan ada Iwan Mursi. Maksudnya Iwan Mursi siapa sih? Mursid. Musri, pasti ada, nggak mungkin nggak ada, nggak sih gitu. Nih ya, dijelaskan nih, aku mau menjelasin. Kalau resepsi mungkin ada, pasti ya. Ya mungkin ada. Yang kalau ngunduh mantu tuh kan beda lagi. Kalau ngunduh mantu itu kan emang di daerah kelahiran orang tuanya biasanya. Nah yang bayar kan nggak mungkin Irwan Musri kalau itu di daerahnya Ahmad Dhani gitu. Yang ada komentar lagi nggak sih? Ada. Mulan nggak siap part 2 mungkin katanya gitu. Tapi kan emang El yang nggak mau, daripada ngunduh mantu lebih baik uangnya aja. Iya juga sih. Yang berikut, tapi biasanya emang anak pertama yang digelar mewah. Padahal pernikahan El Syifa yang paling ditunggu sejagat raya. Yang penting kadoin aja, mudah-mudahan langgeng, happy. Kan kita tinggal lihat aja bajunya apa sih gitu. Awas ya kalau perhatiin lagi siapa duduk di mana sama siapa ya. Baiklah, kita langsung menuju ke bintang tamu kita. Yang pertama ada Aryo Wahab dan istrinya Mila. Kita lihat dulu profil mereka berikut ini. Dan Mila. Gimana Ibu Mila? Lama nggak tos sama istri? Kenapa? Lama nggak tos sama istri? Nggak tos, udah lama nggak tos. Silakan Ibu duduk sebelah sini ya. Oke. Kita pisahkan dulu dengan meja di antara. Tapi sebelumnya gini, Bahaya nih. Bu udah lama nggak nyanyi ya, nggak manggung ya? Udah lama banget dong. Di situ kelihatan banget kayak
Kalau dia dulu, Padahal anak band loh dia. dia lebih rock and roll daripada aku. Serius? Oh, lagunya lebih cadas dia. Enggak lah. Pilihan-pilihan lagunya lebih nggak normal. Kalau aku masih pop, masih normal. Kalau dia nggak. Apa judul nyanyi lagu apa biasanya? Apa sih? Oh kalau dulu, kalau yang dinyanyiin sih dulu. paling Lisa Lo kok Lisa masih Lo. Lisa ini Lo. kok masih pop lah. Duren-duren, Oh, yang kayak gitunya duren-duren. suka. Oh, sukanya. Seleranya lah. Sukanya Bjork. Ini kita mau denger nanti sepatah doang ada versi itu ya. Tapi sebelumnya pasangan ini kita masukkan dulu ke dalam ruang gelar perkara. Apa ini? Apa ini? 24 tahun menikah ya kan? Pasti ada nggak sih unek-unek yang ingin disampaikan ke pasangannya? Misalnya, manggilnya apa suami? Ayah. Ayah? Bunda. Ayah, stop kebiasaan ini ya gitu. Bunda, Oke. kurang-kurangin deh kebiasaan ini, oke? Kita mulai dari sekarang. Silakan Bunda. Ngomongnya ke dia. Ngomong ke dia. Ayah, stop garing maksa gitu ya. Kalau udah nggak lucu aja. Nggak usah diulang-ulang dipaksa sampai ada yang ketawa. Nggak lucu. Udah, stop. Stop masuk kamar mandi ketika saya lagi ada di kamar mandi. Gak konsentrasi ya. Nggak konsentrasi menikmati gitu. Stop pakai kamar mandi lama-lama. Biar saya nggak masuk. Yang lama dia juga. Stop masukin kucing kalau dia lagi mau pipis. Semalam kejadiannya loh. Stop naruh kulit pisang di atas piring. Di atas piring apa? Habis selesai makan dia suka naruh kulit makan pisang gitu terus ditaruh di atas piring kan miris ya. Padahal saya ngikutin bapaknya loh. Oh, Oke, stop ketinggalan kacamata atau handphone ketika udah di mobil. Oh iya benar Suka juga. balik lagi. Stop apa lagi ya? Habis kayaknya. udah habis. Bapak Habis mungkin ya. masih ada? Cukup. Joko. Banyakan saya masalahnya, jadi nggak enak. Makanya kita Dia lagi cukupkan saja. memilah-milah mana yang aman disampaikan gitu ya. Tapi 24 tahun, Masya Allah, kita lihat dulu seperti apa sih cuplikan kebersamaan mereka. Berikut ini. Ya ampun, sekarang konten kreator juga ya. Oh, sebenarnya itu gabut. Gabut. Lagi Gabut. pandemi ya maksudnya. Lagi pandemi ya. Kita ngejalanin Terus maksudnya. dari gitu ada brand masuk gitu nggak? Sempat ada tawaran. Tapi belum deal. Kenapa nggak diseriusin? keburu ini duluan emang istilahnya itu pas gabut doang, terus ketika kita ada kerjaan ya udah Lupa. nggak konsisten lagi Nggak konsisten kayak gitu emang. loh. Coba kita mau lihat foto pernikahan deh ya, 24 Wow. tahun, ya ampun. Ini yang masih 5 juta doang modalnya ya. Jadi habis nikah habis dong tuh. Itu udah zaman dulu masih juga kecil tuh ya. Padahal udah zaman dulu tuh. Dia lumayan gede perasaan segitu ya. Masa? Lumayan menghibur loh itu. Iya loh, tapi bener Iya, iya loh. lumayan gede. Tapi kan kalian katanya sempat putus tuh setahun. Balik-balik lo langsung ngajak nikah. Langsung aja lah. Gara-gara sering berantem waktu itu putusnya. Betul sekali. Nah, begitu nikah, emang udah nggak berantem lagi? Berkurang. Berkurang, Kok bisa? iya, iya. Kok bisa? Ada sih tetap. Ya kalau itu dari aku pribadi ya kalau ngomongin kayak gitu, kayaknya nih gua harus punya tanggung jawab yang lebih. Oh. Untuk bisa meminimais semua keributan-keributan itu gitu loh. Nah ketika aku udah menikah sama dia, posisinya udah beda dong. Iya. Ya kan, bukan hanya pacaran, bukan hanya personal. Ini udah suami istri. Ya udah, tanggung jawab lah sebagai suami, sebagai kepala keluarga, semuanya ya udah akhirnya membaik lah, ya kan? Membaik nggak saya? Iya, iya. Selalu nanya validasi loh ke istrinya. Iya kan membaik Habis kan? dia dong yang ngakuin masalahnya, nggak ada yang lain. Enggak, kalau misalnya emang awal-awal kita emosional mungkin karena masih muda ya. Pas ketemu Iya. lagi, aku ngerasanya dia juga udah agak lebih, oh kok nggak sesangar dulu ya gitu. Nggak semetal dulu. Berantemnya soal apa dulu waktu pacaran sih? Masalah Masalah kecil lah pokoknya, jangan kan nggak yang penting- gede, nggak yang gede penting malah kita nggak ributin. Bingung. Justru Yang yang kecil-kecil lah, yang nggak perintilan-perintilan penting. nggak Bangsa penting kulit gitu. pisang taruh di Iya, mana iya, itu? iya. Kayak gitu-gitulah. Iya benar-benar itu benar-benar bisa bikin kesel dulu. Dulu. Tapi begitu menikah kan biasanya juga Kesel hal-hal juga, kecil. cuma nggak marah. Ya udah nikah mau diapain lagi gitu. Iya, oke. Nah ini kan di fase 24 tahun gitu. Tahun-tahun terberat buat pernikahan kalian tuh yang di tahun keberapa? Fase apa? Kayaknya nggak ada begitu ya, maksudnya semua dijalanin gitu aja. Gitu aja. Iya. Maksudnya kita jalanin begitu aja, kita juga orangnya bukan yang well planned gitu ya, kita orangnya maksudnya kita bener-bener go with the flow, ada apa di depan kita selesain bareng, Iya. gitu sih. Karena bener. kita ngerasa maksudnya setiap
fase yang kita lewatin itu pasti ada masalah dan kadarnya beda-beda gitu loh. Susahnya juga beda-beda gitu loh. Ya itu tergantung dari kitanya aja. Jadi fase untuk apa aja menyikapi. tuh? Fase masalah ekonomi itu lagi membangun bersama itu ada. Itu ya Itu malah nggak terlalu dipikirin ya dulu ya, semua jalanin itu aja. kita anggap kita bersama pasti ada lah Oke. kayak gitu-gituan. Jadi fase apa yang buat Mungkin kalian cukup menantang? pandemi membuat kita cukup deg-degan. Ya. Karena Ya. kan pekerjaan emang dari situ kan, dan kontrak-kontrak yang di depan tiba-tiba batal. Jadi yang udah di pikiran oh ini aman tiba-tiba nggak aman semua, tabungan kepake semua, yang kayak gitu-gitu tuh emang pandemi cukup Deg-degan. tough Iya. buat kita. Tapi di situ juga kita banyak belajar bahwa rezeki sih ada aja kok kalau Allah emang udah ngasih. Ya kembalinya ke ujungnya situ lagi. Cuman mungkin lebih kalau sananya kita dulu ngerasa itu kayaknya nikah tuh kita harus cocok gitu loh, iya. harus sama gitu loh. Intinya itu, padahal Ternyata. kita nggak mungkin kita dinikahin sama Allah itu dengan posisi atau personal yang sama, beda. Backgroundnya beda, sukunya beda, semuanya beda gitu. Jadi emang itu yang harus kita hadepin semuanya gitu loh. Dan akhirnya kita lebih bijak lagi menganggap bahwa ya justru perbedaan itulah yang akhirnya kita olah untuk menjadi kekuatan bagi kita semuanya. Gitu loh. Ini seperti postingan kamu ya di tahun 2000 berapa tuh 2025. Ya benar kan? Sesuatu yang beda gitu kan. Satu suka singkong, satu suka keju. Oh iya Itu benar. iya lagi. Untung pas Itu banget beneran temanya. lagi. Yang satu vokalis, yang satu bandnya beda gitu. Lo pasti yang tahu lah yang suka jiran-jiran. singkong siapa ya? Saya suka singkong juga. Oh iya. Satu anak Jaksel, satu anak Jaktim gitu-gitu. Iya. Nah Beda ini culture mungkin banget. Nah. bisa sharing nih buat yang kalau anak zaman sekarang kan muda-muda tuh banyak lah yang hadepin masalah lalu jadi masalah besar gitu. Kata dibilang perbedaan itu ya diolah gimana supaya jadi kekuatan. Itu Benar, contohnya gimana? Ya contohnya akhirnya ya maksudnya kan Misalnya? apa yang aku punya dia nggak punya. Misalnya? Apa yang dia punya, aku punya, gitu loh. Dalam hal apapun, gitu loh. Maksudnya kita ngomongin kita lagi main puzzle aja. Puzzle itu kan pasti bentuknya nggak mungkin mirip. Kalau mirip nggak akan terpasang. Oke. Nah ini pasangan kan, istilahnya pasangan itu kan harus terpasang. Iya. Emang kita berbeda, makanya kita nganggep karena perbedaan makanya kita disatukan. Sama gitu seperti loh. ketika kamu lebih fasih urus anak dari dulu, kamu Iya, enggak. benar, gitu ya. Betul, Benar, itu benar, salah benar. satunya. Makanya 10 tahun di awal kamu masih tetap kerja di kantor gitu. 10 tahun awal ya aku masih kerja di kantor, dan awal punya anak tuh aku bener kan bayi itu kayak fragile banget Iya, ya. Itu aku bener takut banget ngangkatnya gitu. Dia ahli banget emang. Jadi aku banyak belajar dari Aryo emang, maksudnya Nggak soal nyangka, ya bayi-bayi kan? gitu Anak tuh. band gini loh. Satu tangan. Dia satu tangan terus aku teriak-teriak kayak jatuh gitu. Oh, sebenarnya kamu yang takutan gitu ya? Aku emang agak panikan sih orangnya. Katanya jujur. anak nginjek tanah nggak pakai sendal aja kamu bisa. Iya dulunya, Ya. terus aku dimarahin sama dia dan papaku, nggak boleh kayak gitu, kaki harus nginjek, bener juga sih. Jadi kita lihat foto metamorfosa ya mereka ya. Dari masa ke masa. Bibi siapa Iya. tuh sih? Tapi kan kalau kita ngomong style ya, suami kamu itu kan kayaknya lebih apa namanya culture ya, Culture. Iya, sebenarnya kamu tuh kan orangnya kayaknya ya udah gitu, kalem-kalem aja. Itu termasuk bagian dari perbedaan ya. Iya, Ya, nah, bisa juga, sebenarnya bisa juga. justru awalnya tuh dia yang disuruh pakai macam-macam nggak mau, maunya kaosan apa gitu. Terus aku dulu Jadi sempet baju pink ini pilihan siapa ini? Oh enggak. Itu Aku udah mulai itu cuma kayak 2 tahun pertama sih jujur. Aduh, tahun pertama terus habis itu? Justru stylist itu Iya, si aku Mila dulu sendiri sempet kerja yang di ngedandanin aku dia. Aku tuh dulu fashion stylist di sebuah majalah. Dulu sih, maksudnya ya dulu emang suka eksperimen berpakaian lah, apa segala macam, dan Inilah iya. kliennya. Salah satu kliennya. Oh, ini makanya nurun ke anak kamu yang ketiga ya? Iya. Iya betul. Ah. Oke, nih kan gayanya dia gini. Terus kamu kan dadanin suami kamu gini ya. Sebenarnya kan suami kamu anak band tuh. Kan biasanya kalau anak band tuh fans-fansnya tuh kadang suka ya grupis-grupis gitu kan. Tuh kamu gak ada rasa deg-degan tuh ketika wah dia gitu lah gitu. Nggak pernah mikirin sih. Nggak mikirin. Kok dipikirin ya cemburu? Capek ya. Kalau dipikirin capek. Jadi ya. Pernah ada fans yang agak nekat gitu nggak? Agak nggak tahu juga aku. Nggak tahu. Bener nggak tahu. Aku kalau dia kerja nggak pernah ngikut. Nggak pernah ngikut.
Oke. Kadang ada yang perlu dia nggak tahu lah. Bener-bener setuju. Jadi nggak tahu. Karena nggak ngaruh juga, maksudnya nggak jadi sesuatu juga, ngapain ya kan? Cuma bisa jadi masalah doang ya. Gitu aja udah. Nggak bisa datengin duit juga Nggak, gitu ya. nggak penting juga sih Oke, baik. kadang-kadang. Sekarang mau uji kekompakan yang mana tuh? Pakai apa? Oh iya, Wah, uji ini. kekompakan di Nah. 24 tahun. Dijamin kita nggak kompak. Karena ada banyak nggak taunya ya. Selama nggak tahu, kayaknya kalau banyak nggak tahu tuh kayaknya orang hidup lebih damai juga ya. Bener-bener. Pernah ngecek-ngecek handphone, dompet gitu nggak? Enggak sih. Enggak. Enggak siap mental Emang juga. Nggak siap men. Kesannya gue. Jawabannya nggak siap mental. Bukan. Padahal mendingan enggak lah gitu. Padahal isi handphone gue tentang transferan ke dia mulu. Semuanya rekening-rekening. Jadi mendingan ngecek rekening aja ya Bu ya. Iya, betul. Kompak lo dua-duanya. Oke baik, ini ya pertanyaan pertama ya. Masing-masing harus jawab sama. Jadi kita mau ngecocokin jawabannya oke. benar. Oh, nggak Jangan boleh nyontek ngintip. ya. Nggak boleh ngintip. Oh, oke. Oke, sebutkan hal yang dilakukan Mila kalau dia lagi marah. Itu biasanya tanda-tandanya apa? Apa ya? Dia lagi marah banget tuh. Tanda-tandanya atau apa? Iya, kebiasaannya kalau marah apa? Oh. Apa kebiasaannya? Apakah mungkin dia silent treatment, diam aja, atau kalau ditanya nggak tahu, kalau ditanya nggak apa-apa gitu, atau langsung wah gitu? Aduh, nggak sadar lagi. Nggak sadar lagi. Kayaknya ya. Kayaknya aja, nggak apa-apa. Ini juga kayaknya ya. Oh iya. Oh gitu ya? Udah lama Oke, nggak marah dah. kayaknya. Panjang Siap. amat, Bun. Siap, 1, 2, 3. Ngedumel. Bukan. Ngedumel, diam, jutek, lalu ngomel. Oh ya benar. Ya kan? Udah Jadi mah nggak langsung diomongin. Oh, nyerocos dulu. Tapi depannya diem dulu. Jadi karena biar kayak- dia ada preambul lah. Heeh. Ada preambulnya. sadar nggak kan preambul itu? Sadar, cuman pura-pura nggak sadar Oh, aja. iya. Kalau sadar ntar kebakar cepet ya. Oke, apa warna topi yang paling sering dipakai sama Aryo? Warna topi yang paling sering. Emang ada berapa warna ini? Ayo. Oke, 1, oh digampangin. 1, 2, 3. Oh, hitam. Bener, sama. Kan ibu yang beliin ya, Bu ya? Enggak sih. Oke, ini yang berikut ya. Apa benda terakhir yang di check out dari online shop oleh Mila? Itu check out atau paket datang terakhir ya? Oh, Paket datang buat istri, yang terakhir datang tuh apa? Isi apa tuh paketnya? Siap? Ya. 1, 2, 3. itu kan saya ngirim. Oh, bukan. Oh, itu yang kalau datang apa? Yang datang datang makanan apa? kucing. Oh, Itu kan kalau saya ngirim. bener-bener. Iya, makanan kucing bener-bener. Ya, kucing. Apa hal yang bisa membuat Mila itu moodnya bagus langsung naik? Kalau dia lagi bad mood gitu. Dia tahu banget ya kayaknya. Langsung. 1, 2, 3. Transferan kompak loh dua-duanya. Ini keluarga produktif ya. Dan tepuk tangan sama pasti. Iya kan? Kita melihatnya bahwa oh ya normal kan. Apa kebiasaan Aryo sebelum nyanyi, sebelum tampil tuh apa punya ritual apa dia? Ya Aryo sendiri nggak tahu dia apa ya. Oh, 1, 2, 3. Doa. Oh, sama. Itu Yeah. dia tunjukin. Oh, berdoa. Masya Allah. Sekarang kita mau lihat ini beberapa cuplikan perjalanan karirnya Aryo ya. Kita lihat yang berikut. Siapa laki-laki kurang ajar itu? Ya, Siapa lagi? dari rocker, penyanyi, terus akhirnya main film, main series, banyak terakhir ke film komedi gitu ya. Iya. Jadi kamu sebenarnya nih, kebayang nggak sih dulu tuh waktu, ya kan aktifnya ngeband tuh dari kuliah, dari SMA malah ya. Kebayang nggak bahwa suatu saat kamu akan jadi pemain film gitu? Enggak. Enggak. Pemain film sama sekali enggak. Emang cita-citaku dari dulu yang pengen jadi vokalis pemain band. Udah, Titik. gitu aja. Nah, bagi semua orang, lu udah sukses yuk, sukses. Gue bilang, iya karena cita-cita lu dari SMA, teman-temanku bilang, SMA Aryo emang cita-citanya itu, pas kuliah cita-citanya itu. Gitu loh. konsisten. Nah, kalau untuk jadi aktor sama sekali enggak. Cuman aku emang istilahnya aku nggak suka orangnya tuh mengunci diri di satu. Oh. Jadi kalau ditawarin apa, cobain aja gitu. Iya, karena itu bagian dari explore dan bagian dari kepercayaan orang yang sudah melihat aku sendiri gitu loh. Tapi kan aktingnya nggak main-main ya, dapat penghargaan juga gitu. Itu belajar aktingnya di mana? Atau emang dari dulu tuh natural gitu? Belajar, kalau acting aku nggak berani main-main karena kan dari pemain band itu, dari vokalis, dari musik ke film itu kan pilihan yang nggak main-main juga kan. Ini pilihan harus gue tanggung jawab nih pernah. Jadi kita pernah ikut juga les
acting sama Eka Sitorus pada saat itu. Oh, oke. Private aku ambil. Wih, keren. Saking tegangnya. Apa film pertamanya dia Biarkan panik Bintang sebenarnya. Menari. Bukan panik ya maksudnya. Panik. Bisa nggak ya, bisa Ini nggak ya, bukan bisa dunia nggak ya, gue gitu. nih gitu. Oh, jadi setotal itu selalu ya. Cuman dari manajemen dari semuanya ini kayaknya harus ambil karena seni itu sekarang udah nggak seperti dulu gitu loh. Hanya nyanyi aja kalau emang ada kesempatan ya udah kita jalanin. Kalau sekarang Bu Mila kan dulu aktif juga, dari remaja aktif, kerja 10 tahun, terus akhirnya jadi ibu rumah tangga. Suka kangen gitu nggak sih masa-masa aktif juga, pegang uang sendiri, bisa membelanjakan sesuka hati gitu? Sampai sekarang sih aku masih ada kegiatan, maksudnya bisnis ya? masih kayak ada jual online, terus ada masak juga yang dijual juga gitu. Nyanyi lagi pengen nggak? Dan Lagi. dia reuni. Reuni, Band Soda ini kan band Soda. sedang reuni per tahun akhir tahun lalu Iya. kita Ada reuni Spotify. udah ya, jadi single lama kita remake. Anak-anak komen apa? Mereka sih Kalau anak-anak kan lihat bapaknya biasa tuh nyanyikan ibu gitu kan. mereka udah tahu soalnya aku emang dulunya nyanyi apa Nggak ada segala komentar-komentar yang apa gitu kan? Enggak, Cece aja paling, Cece, Bunda C gitu paling. Akhirnya nanti kita ngobrol lagi sama pasangan ini. Berikut ada Papa yang baru banget nih pulang dari melaksanakan ibadah umroh. Kita mau dengar pengalamannya karena katanya deg-degan sebelum-sebelumnya, soalnya mau umroh selalu gagal sampai mikir apa iya aku tuh nggak boleh atau nggak pantas atau gimana. Seperti apa ceritanya? Kita lihat dulu profilnya berikut ini. Apa melihat video itu aja langsung Aku gigit video aja semalam udah nangis lagi. Udah kangen lagi. Ini postingan kamu, coba kita baca ya captionnya. Nih ya. Masya Allah, hitungan jam lagi Papa bakal berada di Tanah Suci setelah sekian kali gagal, setelah bertahun-tahun bertanya, apa iya aku layak? Akhirnya Allah izinkan Papa untuk singgah. Masya Allah. Ih, Sempat ada pertanyaan kayak gitu? banget Kak. Karena kan aku suka diledekin kayak, oh lu gaya lu begini, penampilan lu begini, lu tatoan gitu. Oh nggak diterima lo, ibadah lo, suka dibercandain. Tapi kan sesuatu yang diulang berkali-kali kan, masuk kuping kiri, keluar kuping kanan, tapi tetap aja nyangkut kalau keseringan kan. Didoktrin seperti itu, sampai ada akhirnya aku kejadian nggak bisa umroh 2 kali. Terus sampai aku bilang gini, ya Allah emang apa iya aku nggak bisa terima itu. Gitu kan, tapi pas di program aku itu kebetulan waktu itu bintang tamunya Habib Jafar ya, terus dia ngomong kayak Allah itu sayang sama kami, sama kita gitu. Lu jalan berdiri nyamperin Allah tuh ngejar lu tuh lari, lu nyamperin lari Allah tuh ngejar lu terbang gitu. Terus aku bilang masa sih Bib, emang iya? Terus ditanya kenapa, akhirnya aku ceritain lah aku sempet nggak gagal umroh bla bla bla. Akhirnya dari situlah aku dikasih hadiah sama Kak Ivan gitu. Dan sampai di situ pun kengerian aku pun masih belum berhenti Kak. Sempat berubah jadwal dari harusnya Desember ditawarin ke November. Ya nggak bisa dong kan aku kan ada kerjaan. Terus mundur lagi ke Januari. Aku sampai bilang gini, kok gue deg-degan ya, gue nggak jadi berangkat lagi gitu. Sampai deg-degan banget kan. Terus sampai ada Bibi Noni kan bareng sama aku juga kan, nggak boleh gitu Put, kok harus positive thinking gitu. Iya ya udah, akhirnya positive thinking sampai akhirnya bisa berangkat manasik. Aku di wawancara berkali-kali sama wartawan aku bilang, aku takutnya ria, takutnya jatuhnya ain. Kadang nggak semua orang bisa menerima kabar baik orang dengan positif gitu. Jadi aku mengurangi hal itu. Terus ya udah pas detik itu habis manasik, besoknya berangkat, itu kok pakai, oh beneran aku berangkat. Tahu Kak paginya harusnya berangkat jam berapa? Delay 8 jam. Aku sambil nunggu tuh kayak, ya Allah ini beneran nggak sih? Aku beneran boleh mampir nggak sih? Kayak gitu. Sampai akhirnya berangkat pun aku kayak yang, alhamdulillah ya udah aku cengeng sampai di sana, sholat dikit nangis gitu. Dan aku tuh butuh momen sendiri. Terkadang aku sekamar sama Bibi Noni kan, dia ngebangunin aku lah subuh, ayo kita kesana, bilang udah Bi nggak apa-apa Bi, kau duluan aja gitu. Itu bukan karena apa, karena terkadang aku butuh momen sendiri yang aku pengen merenungi. Aku selalu bikin instastory kayak yang, ya Tuhan ini gue beneran sampai loh
gitu. Jadi tuh kalau orang ada yang sirik bilang kayak yang lu umroh videoin mulu, enggak, aku pengen ngasih tahu ke orang-orang ini loh suasana di sana buat teman-teman yang kayak aku yang belum sempat berangkat. Mungkin juga jadi motivasi orang-orang di luaran sana Kak, gitu kan. Sampai akhirnya vibes yang aku share banyak yang dapet feel-nya. Jadi kayak aku bersyukur nyampainya seperti itu. Ada postingan kamu lagi gitu ya, nih yang kita tangkap bahwa iya, ini kamu membadalin almarhum kakakmu ya, itu juga. Ingat kan waktu baru meninggal aku di sini, aku nangis. Itu orangnya. Dia orang paling gak egois yang pernah aku kenal. Dia kakak sepupu aku pertama yang ngajarin aku banyak hal gitu. Ya kita nggak pernah ketemu setiap hari gitu. Tapi setiap ketemu tuh kayak semua adiknya, sepupu-sepupunya tuh ceritanya ke dia, termasuk aku gitu. Sampai akhirnya dulu nenek aku sakit, dia yang ngerawat. Sampai akhirnya dia dapat penyakit yang sama nenek aku alamin, kena cancer. Dan dia harus akhirnya dipanggil duluan. Allah lebih sayang sama almarhumah. Kayak aku nggak bisa berbuat apa-apa. Dan ketika aku dapat kesempatan buat umroh, ditanya umroh aku udah mau ngapain, aku mau badalin beliau gitu. Jadi kayak, dan itu tuh godaannya banyak banget Kak di sana Kak. Itu hawanya tuh panas banget. Dan aku tuh kakiku tuh lecet-lecet kena manik-manik anti-anti Turki yang bajunya nyapuin halaman di sana. Jadi kaki aku tuh sampai berdarah, sampai apa. Jadi pas keluar tuh kayak, ya Allah Mbak, ini alhamdulillah gue udah selesai ngerjain ini ya. Kamu juga nulis, ya mungkin ini sebuah kayak kontemplasi gitu ya. Gimana tuh kalau ada orang yang disakitin ngadunya langsung. Pada saat kamu nulis itu sedang terjadi apa? Itu juga banyak banget yang curhat, Kak, doain aku udah pacaran sekian lama, terus akhirnya putus, aku minta kejelasan, apalah, dan aku juga pun ngerasa kayak orang-orang yang akhirnya komentarin aku, lo tuh nggak worth it, lo tuh nggak apa gitu. Terkadang orang nggak ada yang tahu ya, mungkin bercanda, mungkin apa, lo nggak ada yang tahu masuk ke hati orangnya seperti apa. Gimana bayangin orang yang udah lo sakitin, ngadunya langsung ke pusat gitu loh Kak, lebih ke situ aja, dari situ. Jadi saat aku bikin itu tuh aku lagi sholat, terus ngerenung sendirian beneran. Baru ketemu sama Bibi Non itu pasti pas di luar masjid, baru jalan bareng. Di situ tuh aku kayak mikir kayak, aku tuh biasanya tuh nggak pernah bikin postingan pas lagi ibadah. Aku pasti video, nanti aku save dulu di rumah, di hotel baru aku share gitu. Di situ aku mikirin banget, ya Allah, kebayang nggak sebanyak banget orang nangis di sana. Aku mikirin banyak banget orang menceritakan langsung kepada yang punya gitu. Sampai aku berpikir, gimana sih lu kalau jadi orang jahat, terus lu diaduinnya langsung ke sana, lu ngerasa nggak? Gitu. Itu aja sih Kak. Apa yang berubah dari Papa? Apa yang kamu rasakan kamu berubah setelah pulang dari menjalankan ibadah umroh? Jadi- Selain berikut ini ya. Jangan kemana-mana, tetap di Rumpi Basic Banget. Tuhan, maaf ya Kak, aku cengeng banget. Kita kembali bersama semua bintang tamu kita. Yay. Sebelum kita buka-buka kartu, buka-bukaan kartu ya. Nanya dulu sama Papa, Iya. pulang dari umroh, apa yang kamu rasa berbeda dari dirimu? Jadi lebih sabar, karena di sana kan ketemu banyak ribuan, ratusan juta orang yang kumpul dari berbagai negara. Ya udah jadi lebih sabar, tapi aku selalu bikin disclaimer gitu. Buat teman-teman, netizen, biarkan aku yang newbie ini berproses Iya, menjadi betul. lebih baik. Jangan terlalu banyak tuntutan Ya, dengan menjadi diri aku sendiri, Betul. yang pastinya dengan tetap berusaha untuk selalu istiqomah. Amin. Amin, amin, insya Allah. Oke, sudah ada kartu. Kita buka. Sepak Pam dulu deh yang buka nih, Papa. Silakan, Pap. Oke, Pertanyaan buat siapa? Mas Aryo, kalau salah satu anak kamu ada yang mau menikah muda, apakah akan diizinkan? Nomor berapa sekarang? 23 ya? 23. Kalau tahun ini lah
Dek, mau menikah? Ya, mau nikah. Jangan tahun ini juga kan. Tuh kan, udah kebahas dijawab tuh. Tapi kita kembalikan ya, kita serahin ya ke Tapi itu kan sebuah kenyataan ya. Anak-anak. Kan udah masuk usia-usia ini. Iya. Jujur ya. Kita sih sebenarnya ibaratnya udah di usia-usia emang kita udah harus siap gitu loh, anak udah mulai besar, udah mulai tumbuh gitu loh. Cuman kembali lagi ya, ntar kita lebih ke diskusi lah gitu loh. Baik. Jadi Iya tahun kan? ini jangan tetap ya. Kecepatan. Tolong, belum siap. Iya. Siapa nih? Oh. Karena ini buat masa depan, satu untuk selamanya gitu Nah, kan. bapaknya dulu. Hah? Bapaknya dulu. Kan 1 tahun ke Oh iya, 1 tahun ke ya. dia. Jadi nggak Bapaknya dulu nggak siap ini doang, nggak siap duit, mentalnya udah siap. duitnya doang, mentalnya udah. Ini cuma 5 juta tapi mentalnya 5 M. Silakan Aryo dibuka. Dibaca buat Bun. Bun, kan belakangan ramai publik figur yang bercerai. Tiap dengar berita itu, jujur kamu ada kekhawatiran atau enggak? Bunda ada kekhawatiran. Insya Allah enggak ya. Insya Allah Insya Allah enggak. nggak pernah baca soalnya. Nah, kalau denger kayak gitu juga kayak ya doa-doa aja lah, udah langsung balikin Nggak ke pernah Allah dipikirin. lagi. Iya, insya Allah enggak. Silakan Bun. Hai. Loh, Kalau kok saya saya semua? iya. Kalau saya kembali fokus ngeband dan jadwalnya padat banget. Jatuhnya Pak, kan udah balik ke band nih ya. Kalau ya, Ya. sampai jarang ada waktu buat kamu, apakah boleh? Jadwal nanti ternyata lebih padat ibu gitu Bunda daripada Ini ayah. jadwal yang mana nih? Apa sih? Spesifik. Tapi kan anak-anak udah mulai gede juga. Dulu kan sebenarnya Mila tuh nggak ngeband lagi karena emang dia juga butuh waktu untuk sama anak-anak sampai dia nggak ngeband lagi terus berhenti kerja gitu. Justru yang reuni ini aku yang nyaranin Oh iya, dia untuk gara-gara ngeband dia karena biar dia lebih, maksudnya lebih ada seninya juga, ada happy yang lain gitu loh. Cuman kalau seandainya emang kayak gitu ya, anak-anak udah gede juga, Nggak apa-apa. nggak apa-apa. Oh, nggak apa-apa. Yang Mungkin penting gantian dia transfer ke gua. Oh iya. Ide bagus. Gimana sih? Salah. Aduh, nggak jadi deh. Nggak jadi deh. Aku ya, buat Mbak Mila, Ya. sebutkan 3 nggak enaknya jadi istri musisi. Apa nggak enaknya jadi istri musisi? Nggak enaknya ya. Mm-mm. Nggak enaknya sering ditinggal. Terus? Nggak ada bulanan yang tepat. Oh, Ya maksudnya nggak Nggak fix, pasti gitu ya. nggak fix sebulan berapa gitu loh. Jadi ngaturnya agak deg-degan kadang-kadang. Pasti pas lagunya tuh, Papa nggak pulang, Iya Papa kan? nggak bawa uang. Pas banget tuh curahan hati. Iya kan? bener-bener. Makanya aku bilang ganti dong kata-katanya. Iya. Nggak pulang nggak apa-apa lah. Bawa uang. Iya. Udah beberapa bulan terakhir udah diganti kok. Papa pasti pulang Ngeri dan juga bawa tuh. uang Oh, gitu. itu solusi terbaik. Gitu. Apa Terus lagi ya? Udah 2, satu lagi. itu aja. Itu aja sih. Heeh. Karena nggak pernah mau tahu dah itu fansless apa Iya, gitu. iya, iya, nggak nggak Oh iya, dan perlu Aryo. tahu juga. Buka. Ke Papam. Hmm. Kamu sering curhat soal pekerjaan kamu diremehkan. Ya, emang separah apa kamu pernah diremehkan? Sekarang apa Oh. sih? Ya banyak sih, terkadang kayak callingan gitu. Terus kita harus ngegantungin callingan yang lain cuma buat dapat kabar. Oh. Oh, oke. Akhirnya nanti Fix atau enggak nih? Iya gitu. Kadang-kadang aku suka bercandain. Kan nanti aku sampai kantor aku kabarin ya gitu. Sampai besok nggak Dikabarin. dikabarin. Aku telepon balik. Kantor lu di mana? Di Arab. Aku bilang gitu. Jauh amat nggak dikabarin gitu. Tapi aku bawa bercanda kayak gitu. Walaupun sebenarnya agak di Ya. hati ya. Agak ngarep. Berasa Iya. gitu kan. Iya, iya. Itu salah satu resiko pekerjaan. Tenang, kamu nggak sendiri kok. Ternyata Ada juga nyenggol-nyenggol sini. iya. Pasti ada lah itu pengalaman yang dirasakan. Gemes gitu. Baik, wah ini nggak terasa waktu juga yang harus membuat kita menghentikan obrolan on air. Kita lanjutkan off air. Iya. Papa terima kasih sudah ada berbagi cerita Aryo. Terima Terima kasih kasih, Mila, terima terima kasih. kasih. Nah, terima kasih juga buat Anda semua yang sudah bergabung. Mudah-mudahan banyak hal yang menghibur, banyak yang menginspirasi, Amin. banyak yang juga hal-hal yang baik yang bisa mengingatkan kita untuk kembali menjadi baik ya. Kita ketemu lagi setiap hari di acara Rumpi No Secret. Mwah.